Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Apa kabar orang baik? Tar dulu, mau denger Mas Tulus, mau denger dulu kabarnya apa? Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga semuanya kabarnya baik ya. Amin ya Allah. Semoga dalam kondisi yang baik. Amin. Yang sedang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang punya masalah keuangan atau hutang piutang, semoga segera Allah berikan jalan keluar rezeki yang berkah melimpah, terus ndang lunas hutangnya. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, dalam dan juga luar negeri, yang baru pertama kali nonton maupun yang lama. Kalau yang baru di subscribe dulu boleh. Terima kasih, loncengnya jangan lupa ya. Kemudian yang sudah sering bolak-balik mau live atau tidak live, Mas Tulus minta support dari kalian dengan di like dulu boleh. Terima kasih, kemudian dibantu di-share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau mau bantuin Mas Tulus biar bisa gajian, biar channel ini masih bisa terus berjalan, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat yang mau nyawer. Atau simpelnya, kalian jangan skip iklan yang pendek, sama aja jenengan sudah sedekah ke Mas Tulus ya. Yang sudah like, yang sudah nyawer, yang sudah tidak skip iklan, Mas Tulus doakan semoga menjadi amalnya jenengan terus bertukar dengan keberkahan dan juga rezeki yang berkah melimpah. Amin ya Allah. Jangan lupa harus selalu semangat ya orang baik. Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini edisi ke-19 Juli 2023. Aku nggak tahu video ini akan tayang hari apa, karena deadline untuk video-video terbaru yang sudah teman-teman tunggu itu banyak, biasanya tergeser-geser ya. Ini insya Allah antara di hari Sabtu atau hari Minggu, antara tanggal 22 atau 23. Kalau tidak salah antara 2 tanggal itu ya teman-teman ya, tayangnya untuk hari itu. Semoga tidak kecewa untuk yang sudah nonton. Mungkin topiknya, Mas sudah kelewat berapa hari baru ditayangin videonya. Syutingnya itu di video di 1 hari setelah kejadian, tapi tayangnya baru mungkin ya, aku nggak tahu untuk hari Minggu atau Senin atau Sabtu. Ya antara Sabtu, Minggu atau Senin tayangnya video ini ya. Pokoknya semoga semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik. Harus selalu semangat. Sehat, semangat, sakit, semangat, punya duit, semangat, gak punya duit harus semangat. Lagi dalam bahagia juga semangat, lagi kesusahan juga harus semangat. Sekali-kali ngeluh juga gak apa-apa, gak ada yang larang. Tapi setelah itu harus strong, harus kuat lagi ya. Harus semangat koyok Mas Tulus ini loh. Digempur habis-habisan, diperenguti isu awan bengi ngadepi wong merengut. Kalau kayak Mama Ita, Taufik sudah paham. Pokoknya dari pagi ketemu sore kehadapannya sama orang yang mukanya merengut, itu doang. Tapi Mas Tulus terus semangat buat kalian. Jadi kalian yang nonton juga harus semangat. Semoga semangatnya tadi berbanding juga, berbanding lurus dengan rezeki dan juga keberkahan yang sedang kalian terima. Amin. Harus selalu semangat. Mas Tulus tuh semangat banget ya. Kalau ngasih semangat buat kalian tuh luar biasa. Padahal saya itu tipikal orang yang kadang-kadang kalau pas lagi diem juga ya nangis-nangis juga, cengeng-cengeng juga. Cuman ya, ya sudahlah. Namanya orang hidup itu kan ada apa namanya? Ada senengnya, ada susahnya ya, ada bahagia, ada sedihnya. Yang penting kita harus selalu semangat. Seperti topik yang sudah kita tulis judulnya atau sudah Mas Tulus tulis, jadi yang bakal kita bahas itu terkait dengan penampakan awan aneh yang ada di Jawa Tengah dan juga Semarang. Apakah itu merupakan simbol sesuatu yang kurang pas? Karena kan kita lagi diancam. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh beberapa para ahli, menyampaikan bahwa katanya ya Yogyakarta bagian selatan itu akan bisa saja mengalami yang namanya gempa megatrust dengan 8,7 magnitudo. Dan ini merupakan gempa yang dalam tanda kutipnya sangat-sangat bahaya. Kenapa Jogja bagian selatan itu bisa terkena? Karena katanya Jogja bagian selatan itu berada di jalur megatrust, teman-teman. Jadi sangat-sangat ada kemungkinan untuk mengalami
gempa megatrust. Lalu apakah berpengaruh? Apakah memang ini pertanda karena mau ada gempa di Jogja Selatan? Karena terjadinya di Semarang, di Jawa Tengah, sebagian wilayah Jogja juga bisa merasakan yang namanya atau melihat kejadian fenomena awan aneh ini. Nanti Mas Tulus akan bahas, tapi nanti ya teman-teman ya. Sementara waktu saya yore roto berisik sidik apa-apa ya, ada mobil truk lewat agak gelap-gelap sidik apa-apa. Nyangkut nggak dek? Aku ngeri. Yo maklum re, omai yo mesak cumil ngene iki nunut karo wong ya. Jadi terus agak sempit gitu, terus depan kita itu kan memang jalan teman-teman. Jadi agak-agak ya kalau jalan mobil yang besar begini tuh kayaknya agak-agak kaget juga kita ngelihatnya karena jalannya kecil ya. Wes pokoknya ngono, Mas Tulus akan bahas terkait dengan fenomena alam itu. Kira-kira dari versi Mas Tulus itu, ini versi apa? Apakah betul akan ada pertanda sesuatu yang kurang baik? Apakah sesuatu yang kurang pas karena terjadinya di tanggal 18 Juli, tepat di malam satu suro? Kira-kira ada pertanda apa? Nanti kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Tulus minta doa dari teman-teman semua yang lagi nonton sekarang. Doakan semoga keberkahan bersama Mas Tulus. Amin. Doakan supaya Mas Tulus masih bisa diberikan izin menjalankan sedekah Jumat berkah di akhir bulan Juli. Amin. Doakan Mas Tulus juga bisa segera menggelar sedekah bumi secepatnya. Amin. Doakan juga Mas Tulus dan untuk tempat yang berkahi, yang rezekeni, yang lebih bisa membuat saya menjadi lebih cuan atau lebih hoki. Amin ya Allah. Nah teman-teman yang masih pengen bantu supaya kegiatan baik kita di akhir bulan Juli ini masih bisa berjalan sedekah nasi boxnya, teman-teman bisa join di rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang di kolom deskripsi. Transfer minimal Rp12.000 saja, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Atau teman-teman juga bisa untuk yang bantu sedekah bumi bisa cek kolom komentar, Mas Tulus sematkan di komentar paling atas. Ingat ya, yang bantu sedekah nasi box itu di kolom deskripsi rekeningnya BRI minimal 12.000. Kalau yang bantu sedekah bumi ada di kolom komentar paling atas, rekening DBS atas namanya juga Tulus Rianto, tetapi tidak ada minimal maksimal. Berapapun Mas Tulus terima ya. Bismillah, mudah-mudahan Allah kabul, kegiatannya berjalan dengan lancar, semuanya bisa terlaksana dengan baik atas izin Allah. Amin. Teman-teman terima kasih banyak yang sudah membantu, sudah nyawer, sudah sedekah buat nasi box, sedekah bumi, terima kasih banyak. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Amin ya Allah. Dan yang sedang punya hajat, apabila nanti hajat ini kabul buat bantu sedekah bumi, Mas Tulus doakan semoga hajatnya segera Allah berikan kemudahan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Berkah, 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 berkah. Amin. Di tanggal 18 Juli 2023, tepatnya di malam atau di satu hari atau sebenarnya sore hari, ada beberapa ahli yang menyampaikan bahwa bulan Suro itu sebetulnya di hari sore hari itu sudah masuk di bulan Muharram ya teman-teman, karena ada beberapa hal yang disampaikan dan akhirnya jatuhnya pada tanggal 19. Nah di tanggal 18 atau malam satu suronya atau menjelang satu suro itu ada fenomena aneh yang bisa dilihat dari Jawa Tengah, Jawa Timur sebagian juga bisa melihat fenomena itu, kemudian Jawa Tengah khususnya dan juga Semarang yang paling jelas bisa menyaksikan fenomena kayak semacam awan terbelah, awan gulung kayak gitu. Terus ini terlihat di beberapa wilayah tadi sudah Mas Tulus sebutkan, dan banyak orang yang menyambung-nyambungkan dengan yang namanya tanggal 1 Suro atau bulan Suro karena terjadinya di tanggal 18 Juli 2023. Apa yang bisa kita deteksi, apa yang bisa kita lihat, bagaimana menurut Mas Tulus, nanti Mas Tulus akan jawab. Tapi sebelumnya Mas Tulus sudah baca, Mas Tulus sudah coba cari tahu stalking-stalking terkait dengan berita ini bahwa apakah secara logis ya teman-teman, secara logis apakah ini merupakan pertanda akan adanya gempa atau pertanda akan adanya musibah? Pihak BMKG sudah mengklarifikasi, pihak BMKG sudah membuka atau menjawab konferensi pers terkait dengan hal ini, bahwa awan yang sedang berada atau viral di Jawa Tengah, yang terlihat di Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Semarang, ini juga bukan termasuk atau ini bukan bagian pertanda dari akan adanya gempa bumi.
Jadi, fenomena seperti ini adalah fenomena biasa menurut BMKG dikarenakan sebagian wilayah Indonesia ini akan memasuki masa atau musim kemarau sehingga muncullah fenomena seperti ini. Lalu fenomenanya ini normal-normal saja kalau kata pihak BMKG. Setelah dideteksi nggak ada tujuan atau nggak ada simbol karena mau ada tsunami, karena mau ada gempa, karena mau ada musibah atau ada yang lain sebagainya yang kurang baik. Ternyata tidak, teman-teman. Semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Amin. Kita doakan juga hal yang sama ya. Mudah-mudahan tidak ada tanda apa-apa. Itu dari pihak BMKG mengklarifikasi bahwa ini fenomena biasa, bukan pertanda mau ada tsunami atau gempa, tetapi karena fenomena yang terjadi wilayah Indonesia yang akan berpindah dari musim penghujan menuju ke musim kemarau, sehingga terjadilah fenomena ini. Dan lalu fenomena ini terjadinya di malam satu suro, teman-teman. Jadi ini lebih menarik, lebih membuat orang menjadi penasaran karena kejadian ini terjadinya di malam satu suro. Kira-kira ada tanda buruk nggak sih? Kalau dari saya sendiri setelah saya melihat videonya, melihat tayangannya, karena ternyata subscribernya Mas Tulus juga banyak yang share, teman-teman. Lewat WhatsApp langsung, Mas Tulus ini pertanda apa? Kenapa nggak Mas Tulus jawab? Karena Mas Tulus sudah buatkan videonya. Ya, sudah buatkan videonya, dan yang WhatsApp nanya soal awan itu banyak. Mereka sebagian besar dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan juga dari Semarang. Jadi kalau saya jawab satu-satu kayaknya nggak cukup, jadi saya jawabnya di sini ya. Pokoknya yang WhatsApp terkait dengan awan tapi tidak saya jawabnya di sini mewakili semuanya saja. Oke? Seperti itu ya. Kalau dari versi Mas Tulus sendiri, dari hasil obrolan Mas Tulus dengan Eyang atau analisa Mas Tulus sendiri, apakah ini pertanda kurang baik atau pertanda kurang pas? Alhamdulillah dari yang disampaikan Eyang, dari hasil yang saya rasakan atau analisa yang saya tahu, ternyata semuanya adalah pertanda baik. Amin ya Allah. Pertanda sesuatu yang pas. Karena di sela-sela awan itu, kalau saya itu ketika melihat makhluk atau melihat energi, ada air deh. Kalau kita melihat energi atau melihat aura segala macam, saya ketika memperhatikan tolak ukur yang diajarkan leluhur saya kepada saya adalah dengan warna, teman-teman. Jadi kayak misalnya, simpelnya, ketika melihat jin, ternyata di sekitar tubuhnya itu warnanya cenderung warna merah, berarti jinnya ini agak kasar atau agak keras. Kemudian ada coklat, biru, dan lain sebagainya. Nah inilah kenapa Mas Tulus bisa mendeteksi kalau itu merupakan pertanda baik. Amin. Kalau itu adalah sesuatu yang baik, karena di sela-sela energi itu saya melihat warna biru. No, bukan biru langitnya, tetapi ada birunya tidak seperti biru langit soalnya. Jadi birunya itu lebih kayak ruby itu loh, Rek. Jadi biru keungu-unguan yang menurut saya itu tajam, agak tua, terus ada agak adem kayak gitu. Jadi bagi saya, kenapa saya bisa mendeteksi kalau ini adalah pertanda baik, karena saya melihat dari gambaran energinya atau warna energinya sendiri. Saya melihat warnanya biru, kemudian juga di sela-sela kayak semacam patahan itu, saya melihat kayak ada merpati yang putih gitu. Ini gambaran energi, tapi energi ini bisa dilihat sama semua orang dengan berbagai macam bentuk ya teman-teman. Tetapi dari versi saya adalah merpati berwarna putih. Dan ini menurut saya adalah simbol kedamaian. Merpati putih juga merupakan simbol satu yang baik. Jadi intinya adalah kalau bagi saya sendiri atau saya pribadi, hal ini adalah merupakan pertanda yang baik. Hal ini merupakan pertanda yang artinya merupakan simbol satu kebaikan. Dan memang jujur teman-teman, selama di bulan Muharram ini memang saya melihat ada beberapa poin baik ya. Saya rasa Allah menciptakan atau mengadakan atau memberikan kita izin atas adanya bulan Muharram karena memang ada sesuatu yang baik. Ada keberkahan di sini, ada rahmat, ada penyemangat, dan saya melihat komponen yang paling kuat dari bulan Muharram tahun ini tuh lebih ke kayak disapu, kemudian diayomi, dibersihkan, tapi ditutupi gitu loh, dipageri terus diayomi. Kita masih dinaungi dengan itu. Tetapi kalau dari warna memang lebih cenderung untuk
sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan atau kesembuhan. Jadi energi, oke, kalau teman-teman bilang saya yoni itu agak kurang enak, tapi kita sebutnya energi aja ya, karena yang bilangnya yoni, bukan yoni sama lingga atau yang disebutkan itu, tapi ini berbeda. Yoni yang dimaksudkan di sini berbeda. Tetapi energi yang beredar di bulan Muharram ini paling kuat atau paling dominan adalah untuk kesehatan atau untuk sesuatu yang berhubungan dengan sakitnya tubuh manusia, baik untuk medis maupun non medis. Dan ini terlihat dengan nyata ketika saya mendeteksi awan yang terlihat terbelah atau setengah yang ada di daerah Jogja, Semarang, Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Sebagian bisa melihat ini, pertandanya ini adalah pertanda yang baik. Amin ya Allah. Di sela-sela itu, karena saya melihat itu, kemudian ada warna energi yang menurut saya juga biru, kemudian juga ada burung merpati yang saya lihat di sela-sela patahan awannya itu, sehingga ini merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang pas, sesuatu yang bisa diartikan bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan bagi teman-teman yang sedang dalam memperbaiki diri, ya, mengevaluasi diri, memperbaiki diri kita, kemudian mempersiapkan diri kita untuk dalam tanda kutip mengarahkan tubuh kita menjadi lebih baik, atau kita sedang merevisi, atau mungkin ibarat kata adalah di bulan ini tuh simbol bulan Muharram dengan simbol yang saya lihat melalui awan setengah itu, yang terlihat itu, fenomena awan aneh yang terlihat itu juga hampir bersamaan atau sama, karena fungsinya atau gambarannya adalah seperti halnya orang atau seperti halnya sesuatu yang sedang diperbaiki. Kayak HP itu lagi diservis, kayak tubuh manusia itu kayak lagi disucikan, kayak lagi dicuci gitu loh. Kayak kalau di Bali itu kayak melukat, kayak gitu-gitu. Jadi gambarannya adalah gambaran untuk sesuatu yang baik. Jadi fenomena awan yang ada di Jawa Tengah, kalau dari versi saya merupakan pertanda atau merupakan clue yang baik. Kita aminkan dulu saudaraku. Amin ya Allah. Semoga semuanya merupakan hal-hal baik yang bisa mendominasi bulan Muharram kita di bulan ini. Jadi ini waktunya kita berlomba-lomba untuk apa? Memperbaiki diri, mengatur tubuh kita menjadi, ya kalau memang polanya dulunya tidak sehat, sekarang lebih sehat. Kalau pola sebelumnya mungkin kurang pas, sekarang dipasin dulu. Terus pola-pola yang lain yang dulunya itu dalam tanda kutipnya kurang baik, kita perbaiki. Kalau yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Ini juga merupakan momen yang menurut saya pas sekali. Kalian jadikan momen untuk merubah diri kalian menjadi lebih baik, untuk merevisi segala sesuatu, permasalahan kehidupan, keadaan kalian sebelumnya, baik dari keuangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini juga ada mas itu. Ada beberapa poin yang mungkin saja bisa, itu loh bapaknya Ragil. Ada beberapa poin yang mungkin saja bisa mempengaruhi kalian untuk merubah arahnya, adalah untuk mengarah ke yang baik. Jadi bagi saya sendiri ini merupakan sesuatu yang pas, momennya sangat baik buat teman-teman yang memperbaiki sesuatu yang salah. Ya, yang pakai baju yang nggak pas secara pribadi, secara gaib ya, teman-teman yang selama ini cuma mempelajari sesuatu yang tidak pas dengan badannya, mau maksa jadi indigo, nggak bisa ngeliat jin jadi belajar biar bisa ngeliat jin. Sebenarnya ada wadahnya masing-masing, tapi lek jenengan makso ya malah berbahaya buat diri kalian sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Semoga manfaat video hari ini, itu kira-kira ulasan yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Dan sekali lagi, ini versinya Mas Tulus, versi orang lain juga mungkin beda, versi yang lain juga mungkin tidak sama, tetapi dalam hal ini saya menyampaikan ini versi yang bisa Mas Tulus deteksi, karena semuanya baik. Kita doakan semoga diijabah menjadi baik. Amin ya Allah. Terima kasih sudah nonton video ini teman-teman. Semoga manfaat. Sekali lagi, jangan lupa terus jadi berkat buat sesama. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas terus doakan semoga cepat sembuh nggih. Amin. Sakit medis maupun non medis semoga segera Allah angkat sakitnya. Amin ya Allah. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Amin. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, barokah, berkah melimpah. Amin. Kerjaannya awet. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi ingin memiliki momongan, semoga segera Allah kabul. Allah kabul juga untuk teman-teman yang sedang ingin dekat dengan jodohnya, semoga segera Allah dekatkan. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen umroh, pengen bahagiain keluarganya, pengen ngangkat derajat orang-orang tersayang,
semoga hajatnya segera Allah kabul, amin. Laris dagangane, lancar usahane, amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua, termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah, matur sembah nuwun. Maaf teman-teman kalau agak berisik, tadi mobil, terus ini mau wong ngangkuti besi ya. Jadi ngapunten kalau mungkin ini aku nggak tahu di audionya masuk atau tidak, tetapi di saya itu waduh dan bikin nggak konsentrasi ya. Segala motor, segala orang lewat. Jadi Mas Tulus minta maaf kalau semisal nanti audionya kurang pas ya. Ketemu sama Mas Tri dan kesempatan lagi, sekali lagi tempat channelnya Mas Tulus tempat orang-orang yang sama-sama mau belajar, bukan orang-orang sakti, bukan orang-orang yang sok-sok pinter ya. Kalau Mas Tulus terkesan kepinter atau terkesan gurui, Mas Tulus jaluk ngapura, Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung, Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu di next video lagi. Tunggu video-video terbaru dari Mas Tulus. Kira-kira kita mau bahas apa? Kalau punya kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM di Instagramnya Mas Tulus di @bigtulus_official. Mas Tulus pamit mundur guys. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, berkah melimpah. Amin. Selalu dalam lindungan Allah.